Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Pramesti Wulandari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rini Siawati dengan NIM 220101111 dan teman saya Dwi Ariyanti dengan NIM 220101033. Dalam video ini merupakan tugas UAS mata kuliah Statistik Pendidikan dengan materi uji komparasi yaitu uji T dan uji ANOVA. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan analisis komparasi. Analisis komparasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan nilai rata-rata atau parameter tertentu. Analisis ini bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang muncul pada kelompok-kelompok tersebut, bersifat signifikan secara statistik atau hanya merupakan variasi acak. Nah, dalam analisis komparasi itu ada dua. Yang pertama yaitu ada uji parametrik dan yang kedua ada uji non-parametrik. Uji parametrik digunakan ketika data sudah memenuhi syarat tertentu seperti uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, sedangkan uji non-parametrik itu digunakan ketika data tidak memenuhi syarat. Dalam uji parametrik, uji yang sering digunakan yaitu uji T dan juga uji ANOVA. Nah, yang pertama di sini ada uji T yang akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Ariyanti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Ariyanti dengan NIM 220101033. Oke, pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Pramesti Wulandari. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang uji T. Apa itu uji T? Uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari satu kelompok atau dua kelompok data. Nah, uji T ini digunakan ketika data berskala interval atau rasio, berdistribusi normal, dan jumlah sampelnya yang relatif kecil. Kemudian fungsi utama uji T. Yang pertama adalah untuk mengukur perbedaan rata-rata antara kelompok dengan nilai tertentu. Kemudian yang kedua untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, uji T ini digunakan dalam penelitian eksperimen, yaitu biasanya pretest dan posttest. Yang kedua digunakan untuk perbandingan dua kelas. Kemudian yang ketiga digunakan untuk pengujian efektivitas perlakuan atau intervensi. Dan yang terakhir digunakan untuk uji rata-rata populasi. Nah, uji T ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada independent sample t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian syarat uji statistik parametriknya adalah datanya harus berdistribusi normal dan homogen. Nah, untuk catatan dasar pengambilan keputusannya ini, yang pertama adalah jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Baik, di sini saya sudah menyajikan data. Ini data hasil belajar fikih dari dua kelas eksperimen, dan ini yang B ada kelas kontrol. Ini hasilnya kelas eksperimen, yang ini adalah hasilnya kelas kontrol. Baik, langsung saja kita masuk ke SPSS. Nah, ini selanjutnya data yang tadi kita salin dulu. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Kita salin ke sini. Untuk hasil kelas kontrolnya juga kita salin, kita pindahkan ke SPSS. Di bawahnya sini. Nah, kemudian ini kelasnya kita salin juga. Ini sebagai simbol
kok susah. Ini kita taruh di variabel 2 seperti ini. Kemudian sama yang kelas kontrolnya juga kita salin, kita masukkan ke variabel 2 yang di bawahnya tadi ini. Nah, kemudian kita masuk ke variabel view. Yang pertama ini variabel satunya kita ganti dengan hasil. Yang variabel 2 kita ganti dengan kelas. Nah, untuk labelnya kita kasih label yang sama seperti di nama ini. Kemudian pada bagian values yang kelas ini, non values yang kelas ini kita isi dengan yang value 1, labelnya kita kasih label eksperimen, kemudian kita add, kemudian lagi 2 kita ganti kontrol, kemudian kita add lagi. Oke, nah ini sudah masuk ke data view lagi. Di sini sudah berubah untuk nama variabelnya. Kemudian kita masuk ke analyze, klik analyze, compare means. Karena kita mau mencari independen ya, kita klik independent sample. Kemudian hasil ini kita masukkan ke test variable. Kelasnya kita masukkan ke grouping variable. Kemudian kita klik define group. Yang grup 1 ini diisi 1, grup 2 diisi 2. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita OK. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Kemudian kita masuk kembali ke dasar pengambilan keputusan ini ya. Nah, kita baca jika nilai signifikan two-tiled kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kemudian jika nilai signifikan two-tilednya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kemudian kita lihat di sini outputnya. Kita lihat untuk bagian grup statistik ini menjelaskan datanya. Di sini ada kelas eksperimen, di sini ada kelas kontrol. N ini jumlahnya, jumlah siswanya. Yang kelas eksperimen ada 15, yang kelas kontrol ada 15. Ini sendiri adalah rata-rata. Untuk kelas eksperimen rata-ratanya adalah 56,6 sekian, sedangkan kelas kontrol rata-ratanya 52,8 sekian. Selanjutnya kita masuk ke independent sample t-test ini. Kita lihat signifikan two-tilednya. Ini untuk kelas eksperimen ada 0,01, kemudian pada kelas kontrol ada 0,02. Nah, karena di sini 0, kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kurang dari 0,5, nilai signifikan totalnya kurang dari 0,5 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kurang dari 0,05. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jenis uji T yang kedua, yaitu Pirate Sample T-Test. Pirate Sample T-Test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian dua sampel yang dimaksud ini adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Pirate Sample T-Test ini merupakan bagian dari statistik parametrik yang sesuai dengan aturannya, maka data harus berdistribusi normal. Untuk catatan dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikan two-tiled kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Kemudian jika nilai signifikan two-tilednya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Untuk datanya, ini saya sudah menyiapkan hasil belajar kelas eksperimen ini dalam satu kelompok, tapi ada dua data, yaitu
yaitu data pretest dan posttest ini. Satu kelompoknya eksperimen, datanya pretest dan posttest. Langsung saja kita lanjut ke SPSS. Untuk datanya ini kita salin dulu. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Posttestnya kita salin, kita masukkan ke SPSS juga. Di sampingnya sini. Nah, kemudian kita masuk ke variabel view. Kita ganti namanya dengan yang pertama pretest. Yang kedua ini variabel 2-nya kita ganti posttest. Seperti itu. Ini tidak usah dirubah. Kemudian kita kembali ke data view. Ini sudah berubah ya untuk nama variabelnya. Kemudian kita klik analyze, compare means ke pirate sample t-test. Kemudian dua-duanya ini kita masukkan ke pirate variabel ini. T-testnya kita masukkan, posttestnya kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Untuk hasilnya, jadi kita membaca hasilnya, kita kembali lagi ke dasar pengambilan keputusan. Ini, jika nilai signifikan Totilet kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Kemudian jika nilai signifikan Totiletnya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Nah, selanjutnya kita lihat pada outputnya. Kita lihat ini hasilnya signifikan Totilet. Nah, ini adalah kurang dari 0,05, yaitu ini hasilnya 0,01. Kesimpulannya adalah berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest karena nilai signifikan Totiletnya kurang dari 0,05, yaitu yang bernilai 0,01. Seperti itu. Ini saya tunjukkan kembali 0,01. Selanjutnya kita masuk ke uji T one sample t-test. Nah, uji T one sample t-test ini disebut juga uji T satu sampel. Nah, uji T one sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Kemudian uji T one sample t-test ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Data penelitiannya harus berdistribusi normal. Untuk tahapan one sample t-test ini, kita melalui dua tahapan. Yang pertama ada uji normalitas, karena untuk mengetahui apakah datanya ini berdistribusi normal. Nah, untuk syaratnya melakukan uji one sample t-test ini kan kita harus memastikan dulu datanya ini berdistribusi normal. Makanya kita melakukan uji normalitas. Kemudian kita baru melakukan uji one sample t-test. Untuk dasar pengambilan keputusannya, uji normalitas, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Catatan untuk uji one sample t-testnya, ini melalui dua cara. Yang pertama berdasarkan nilai signifikan. Ini jika nilai signifikan Totiletnya kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Kemudian jika nilai signifikan Totiletnya lebih dari 0,05, maka HO diterima. Untuk yang kedua, dasar pengambilan keputusannya ini melalui perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Kemudian yang kedua, jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka HO diterima. Untuk mencari rumus mencari T tabelnya, ini ada 0,05/2 dibagi DF. Kemudian kita lihat pada distribusi nilai T tabel statistik. Di sini saya sudah menyajikan contoh soal. Ini contoh soal.
uji one sample t-test. Untuk soalnya, yang pertama, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ini untuk nilai rata-rata hasil belajar. Ada 12. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke SPSS. Untuk data ini kita salin terlebih dahulu. Kita salin. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Ini Ctrl V. Ini seharusnya 78,3, 74,7, 80,5 dan seterusnya. Karena laptop saya SPSS-nya mungkin tidak sama ya, tidak mendukung. Jadi di sini desimalnya saya buat 0. Ini namanya variabel satunya kita ganti dengan hasil. Nah, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Tahapannya uji normalitas dulu, baru uji one sample t-test. Kita uji normalitas dulu, kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kita klik explore, kemudian hasilnya kita pindahkan ke dependent list, kemudian kita klik plots, kita centang normality-nya, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat. Ini ya. Kemudian kita baca kembali dasar pengambilan keputusannya. Untuk uji normalitas, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat outputnya. Nilai signifikannya berapa? 0,368, berarti lebih dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal seperti itu. Nah, kenapa kita memilih yang Shapiro-Wilk? Karena sampel yang kita gunakan ini kurang dari 50 seperti itu. Karena tadi datanya berdistribusi normal, maka kita boleh melakukan uji one sample t-test. Selanjutnya kita akan masuk ke uji one sample t-test. Ini data yang tadi yang digunakan untuk uji normalitas, kita gunakan kembali, kemudian kita klik analyze, kita klik compare means, kemudian kita klik one sample t-test. Nah, hasilnya ini kita pindahkan ke test variable. Nah, ini ada test value, ini kita klik ganti dengan 75, kemudian kita klik option. Option ini diisi dengan 95% ini ya. Ini, kemudian kita klik continue, kemudian OK. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Ini. Selanjutnya kita akan membaca hasilnya berdasarkan nilai signifikansi terlebih dahulu. Ini. Jika nilai signifikan toiletnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian jika nilai signifikan toiletnya lebih dari 0,05 maka HO diterima. Kita buktikan di sini tadi outputnya berapa nilai signifikan toiletnya. Ini ada kurang dari 0,01, berarti hasilnya adalah kurang dari 0,05 sama dengan kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya ini nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Apa maksud dari HO ditolak? Di sini sudah saya jelaskan. HO ditolak ini adalah sama dengan HO diterima. HO ini adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. Kemudian HA adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Karena tadi HO ditolak, berarti HA diterima, yang artinya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS itu tidak sama dengan nilai 75. Seperti itu. Kita masuk membaca hasil keputusannya berdasarkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini jika nilai T hitung
ini lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Kemudian jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka HO diterima. Di sini sudah saya cantumkan rumus T tabel 0,05 ini per 2. 2 ini apa? 2 ini maksudnya adalah dari dua sisi. Kemudian dibagi DF. 0,05 per 2 bagi DF. Ini DF-nya berapa? Kita lihat dari output tadi, ini DF-nya berapa? 11. Ya, kita masukkan DF-nya 11. Kemudian kita lihat pada distribusi nilai T tabel statistik di samping ini. Ini kita lihat 0,025. Ini T tabelnya 0,025. Kemudian kita cari yang ke 11. Berapa? 2,201. Nah, kemudian sekarang kita lihat T hitungnya berapa di output tadi. Ini T hitungnya ini ada 68,810. Selanjutnya kita simpulkan, karena nilai T hitung sebesar 68,810 ini, yang artinya lebih besar dari T tabel, maka T tabelnya berapa ini tadi? 2,201, maka HO ditolak. Ini ya, T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Yang artinya adalah HA diterima. Berarti kesimpulannya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA. Nah, di sini uji ANOVA itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Yang kedua ada two way ANOVA dan yang ketiga ada uji MANOVA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA. Uji ANOVA atau one way ANOVA itu adalah untuk uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari 2 kelompok sampel. Analisis variansi satu jalur hanya terdiri dari satu faktor dengan 2 atau lebih. Nah, di sini saya memberikan contoh satu judul yaitu pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA. Nah, dalam judul ini yang menjadi variabel X itu adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini itu ada 3 yaitu inquiry, PBL, dan jigsaw. Sedangkan variabel Y itu pada prestasi belajar siswa. Nah, ini contohnya, ini saya sudah menyiapkan data mentahan, yaitu ya kita ada 10 sampel, menggunakan 10 sampel dan setiap model pembelajaran itu menggunakan 10 sampel. Dan berhubung di sini ada 3 model pembelajaran, jadi totalnya ada 30 sampel. Nah, yang A1 ini itu adalah jenis model pembelajaran menggunakan pemecahan masalah, dan A2 itu adalah discovery learning, dan A3 itu inquiry. Baik, kita langsung praktekkan pada SPSS ya teman-teman. Kita langsung masuk saja di aplikasi SPSS ini. Ini aplikasinya. Nah, yang data di PPT tadi kita salin ke aplikasi Excel. Jadi 3 ini ya, A1, A2, dan A3. Nah, dari data ini kita jadikan satu kategori saja. Maksudnya jadikan kayak gini. Menginput data SPSS. Yang kelompok 1 ini berarti A1 ini yang menggunakan model pembelajaran yang pertama, dan yang kedua menggunakan model yang kedua, dan yang ketiga model ketiga. Kemudian kita salin. Nih, copy dulu. Kemudian kita masuk di aplikasi SPSS. Kita menuju ke data view ya teman-teman. Nih, langsung kita tempel. Nah, ada 30 data ya. Ada 30 sampel, berarti udah benar. Kemudian kita ke variabel view ini. Nah, di sini ada tulisan name, kita ubah menjadi kelompok. Yang variabel 2 kita ubah menjadi score. Kemudian kita ke value. Nih. Value itu
Ada 3 ya teman-teman, berdasarkan tadi yang model pembelajarannya. Value 1 berarti labelnya 1. Kemudian kita tambahkan value 2, labelnya 2. Dan value 3, labelnya 3. Kita klik OK. Kemudian kita ubah desimalnya menjadi 0. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, pertama-tama kita harus menguji normalitas dulu ya, teman-teman, sebelum ke menguji one way ANOVA. Caranya klik Analyze. Klik Analyze. Kemudian ada deskripsi statistik ini, klik ini. Kemudian klik Explore. Nah, di sini ada kelompok. Dalam tabel ini ada kelompok, itu dimasukkan ke dalam faktor list. Dan yang skor ini dimasukkan ke kolom dependent list. Kemudian pilih plots. Lalu checklist yang normality plot with test, karena kita akan menguji normalitas dulu. Setelah di checklist, klik continue, kemudian OK. Tunggu sebentar ya. Nah, ini keluar hasilnya. Kita fokus pada test of normality. Nah, sebelum kita menginterpretasikan, kita melihat ininya dulu. Kriteria pengambilan keputusan. Nah, kriteria pengambilan keputusan uji normalitas itu jika nilai signifikasi atau sig itu lebih besar dari 0,5 berarti data berdistribusi normal. Dan jika signifikasinya kurang dari 0,05 data tidak berdistribusi normal. Kita lihat dulu hasilnya, outputnya. Sig ini berarti lebih besar ya. Nah, jika sig ini lebih besar dari 0,05, data berdistribusi normal. Nah, ini berarti berdistribusi normal. Oke. Selanjutnya, kita bisa melakukan uji one way ANOVA atau uji ANOVA dengan cara klik Analyze, kemudian klik Compartments. Mana Compartments? Ini. Lalu klik one way ANOVA ini ya teman-teman. Klik one way ANOVA. Kemudian yang varian kelompok ini kita taruh di kolom faktor. Dan skor kita taruh di kolom dependent list. Klik option. Kemudian kita klik homogeneity of variance test karena kita tujuannya untuk memunculkan output homogenitas. Tadi kan udah normalitas, nah sekarang tinggal menguji homogenitas. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, udah keluar teman-teman ini. Kita fokus yang ini, yang homogenitas dulu. Sebelum itu kita harus mengetahui kriteria pengambilan keputusannya dulu ini. Kriteria pengambilan keputusan uji homogenitas. Jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05 berarti varians homogen. Berarti datanya homogen. Kemudian jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05 varians tidak homogen. Kita lihat hasilnya dulu. Homogen. Ini lebih dari 0,05 semua ya. Oke. Kalau lebih besar berarti varians homogen. Berarti dari data ini datanya sudah homogen. Kemudian yang ANOVA. Sebelum kita melihat hasilnya yang ANOVA, kita melihat dulu kriteria pengambilan keputusan
dari uji one way ANOVA. Nah, jika sig itu lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika sig lebih besar dari 0,05 itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Kita lihat hasil outputnya. Di sini signifikasi signya itu 0,008, di mana data ini itu lebih kecil dari 0,05. Nah, jika sig lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan secara signifikan. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan secara kelompok, kita dapat menggunakan tes lanjut. Caranya yaitu klik Analyze, kemudian klik Compare Means, lalu pilih yang One Way ANOVA. Kemudian langsung klik yang Post-Hoc. Kita centang yang Benferoni, berhubung data kita tadi sudah homogen, berarti kita klik yang bagian ini, equal variance asumat, berarti datanya homogen. Jika data kalian tidak homogen, berarti klik yang ini, equal variance not asumat, centang yang Games-Howell. Setelah kita klik Benferoni, kita klik continue, lalu klik OK. Nah, kita fokus pada ini, post-hoc testnya. Sebelum kita menginterpretasikan, kita melihat terlebih dahulu keputusan atau kriteria pengambilan pengujian uji lanjut. Di sini ketentuannya jika sig lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika sig lebih besar dari 0,05 tidak ada perbedaan secara signifikan. Coba kita lihat outputnya terlebih dahulu. Signya 0,49. Berarti lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti di sini kelompok 1 dan kelompok 2 itu berarti ada perbedaan secara signifikan. Kemudian kita lihat yang ini, yang kelompok 3. Signya 1,000. Berarti itu lebih besar dari 0,05. Ketentuannya di sini, jika sig lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Berarti kesimpulannya, kelompok 2 dan kelompok 3 itu tidak ada perbedaan karena signya lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang bisa kita lihat menjelaskan perbedaan dari ketiga jenis ANOVA. Yang pertama ada one way ANOVA, di mana jumlah variabel bebasnya atau variabel X-nya itu ada 1 faktor, sedangkan Y ada 1. Kalau yang two way ANOVA itu variabel X-nya ada 2 dan variabel Y-nya ada 1. Sedangkan yang MANOVA itu variabel bebas atau variabel X-nya itu ada 1 atau lebih faktor dan variabel Y-nya terdapat lebih dari 1 variabel. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa uji MANOVA itu lebih banyak faktornya daripada one way ANOVA dan two way ANOVA. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan mendapat keberkahan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.